Selamat pagi, saya Charles Sumbamano, guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kupang. Kali ini saya akan melakukan rangkaian proses supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan sejawat saya bernama Pak Ardi Bria. Selamat pagi Pak Ardi. Selamat pagi Pak. Baik, beliau adalah guru mata pelajaran ekonomi. Pak Ardi, bagaimana hari ini? Baik, bagaimana kalau Baik, saya senang bisa berjumpa dengan Pak Ardi pada pagi hari ini. Baik Pak Ardi, saya ingin bertanya sebentar, bagaimana Pak Ardi menjalankan proses pembelajaran yang akan Pak lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengaitkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan Pak. Saya kompetensi Pak semakin hari semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita tentunya. Namun Pak Ardi, pertama-tama kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar supaya Pak Ardi lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan supervisi kita kali ini. Apa yang pertama akan Pak dilakukan di kelas dan materi yang akan Pak diajarkan sebentar itu? Materi apa? saya tentang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi. Jadi materi yang sebentar Pak Ardi akan sampaikan ke anak-anak adalah pelajaran ekonomi dan bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Tujuan pembelajaran saya capai yang pertama, saya ini mampu menjelaskan tentang pengertian kesenjangan ekonomi. Yang kedua, saya ini mampu menjelaskan tentang penyebab kesenjangan ekonomi. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran Pak Ardi ada dua ya. Yang saya catat di sini, pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian kesenjangan ekonomi, dan yang kedua peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Kira-kira begitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, apa area pengembangan yang hendak Pak Ardi capai dalam semester ini? Dalam kelas. Ya. Jadi area pengembangannya Pak Ardi ingin agar supaya peserta didik aktif, ya, ada dinamika di dalam kelas. Jadi tentunya peserta didik juga mampu mendeskripsikan ya, kesenjangan ekonomi dan juga penyebab kesenjangan ekonomi. Baik Pak, area pengembangan yang akan Pak Ardi capai nantinya adalah siswa dapat mendeskripsikan kesenjangan ekonomi dan penyebab kesenjangan ekonomi. Kira-kira adakah secara spesifik yang ingin Pak Ardi kembangkan atau seperti apa kira-kira? Menjelaskan penyebab kesenjangan ekonomi dan mampu menjelaskan penyebab kesenjangan ekonomi. Jadi secara spesifiknya ingin agar ada dinamika terlihat siswa kritis dan juga siswa mampu menjelaskan dinamika dan juga faktor-faktor penyebab dari kesenjangan ekonomi. Ya, baik. Lalu bagaimana strategi yang ingin Pak persiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran? Baik itu metode pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Pak gunakan. PBL itu problem based learning ya. Kelompok yang menyelesaikan masalah. Oke Pak, jadi strategi pembelajaran yang Pak pakai itu adalah PBL ya. Adalah PBL, ada pembentukan kelompok? Ya. Tujuan dari pembentukan kelompok itu apa? Untuk menyelesaikan masalah yang
Ya. Oke, baik. Jadi pembagian kelompok itu agar supaya pembelajaran terdiferensiasi itu bisa terlihat ya Pak ya, dan juga bisa menggunakan metode PBL dan model diskusi untuk bisa melihat profil pelajar peserta didik yang saya mau tanya dulu Pak ya, kira-kira berapa jam Pak akan menghabiskan pembelajaran? 90 menit, 42 45 kali 2 menit. Baik Pak, karena masih ada beberapa menit lagi jam istirahat, Pak ingin bersiap-siap terlebih dahulu tentunya. Nanti setelah jam istirahat saya akan masuk kelas bersama dengan Pak Ardi, dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang sudah Pak lakukan. Baik Pak, dan yang terakhir Pak, apa harapan Pak dari observasi yang akan kita lakukan? Proses pembelajaran dalam kelas lebih baik. Jadi saya pun juga berharap demikian Pak ya, dari peserta didik mampu memahami jam pembelajaran yang ada, dan lebih kritis dan ada dinamika di dalam kelas. Baik Pak, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan percakapan lagi kembali yang namanya pasca observasi ya Pak, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Dewi ya, dari SD Kayu Putih, dan itu kita menuju jadwal. Baik Pak, kita akan berjumpa di kelas saat observasi Natal. Terima kasih. Baik, selamat siang. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi, melanjutkan percakapan dan wawancara saya bersama dengan Pak Dibria beberapa hari yang lalu. Untuk itu saya bersama dengan Pak Ardi akan melakukan observasi dengan tujuan agar supaya mengembangkan kompetensi daripada teman-teman guru, khususnya Pak Ardi, dalam rangka coaching dan juga memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kemampuan literasi bagi setiap peserta yang ada. Pak Ardi, apakah hari ini sudah siap untuk melakukan observasi? Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan melakukan observasi. Oke. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Oke, selamat siang untuk kita semua. Siang. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, Pak harap pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan ada dinamika dan keaktifan kalian dalam kelas ini berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita mulai. Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Rizka pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum itu dengar nama ya Pak absen. 11J.
Adinda, Alfredo, Aureliga, Azara, Benyamin, Aryo Muda, Brenda Sila, Kenzo. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang pendapatan per kapita? Apa itu pendapatan per kapita? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Revince. Oke, pendapatan rata-rata suatu daerah. Oke, materi kita hari ini kesenjangan ekonomi. Dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian kesenjangan ekonomi. Yang kedua, mendeskripsikan faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Oke. Kalian lihat di buku situ ada 2 gambar. Ya toh? Di halaman 66. Kalian bisa lihat di situ ada 2 gambar. Perhatikan gambar itu. Ada 2 gambar yang berbeda. Ya toh? Itu ada gambar apa saja yang kalian amati? Perumahan? Oke. Perumahan. Ada perumahan apa saja yang di situ? Angkat tangan satu orang. Ya. Elit dan kumuh. Ada perumahan yang bagus dan ada perumahan yang sederhana. Nah, untuk mengenal lebih lanjut, kalian bentuk kelompok. Tinggal berbalik 4 orang. Dari depan balik ke belakang 4 orang seperti biasa yang sudah dibagikan. Kerjakan lembar aktivitas 8 yang ada di situ. Ya, kerja yang ini, dan ceritanya ini, soal yang ini, kerjanya ini, soal ini, dan jawabannya ada di sini. Kan ini melihat, menurut pendapat kalian tuh ini, pendapat sendiri. Jadi kalian baca dia punya cerita, kalian jawab. Nah, contoh ini ya, ini dia punya penjelasan, ini dia punya cerita. Soalnya ini 5 ini. Hanya ini saja, langsung cari dulu ini. Kebanyakan yang ini kan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian baca itu cerita, kalian cermati apa yang kalian mengerti dari situ. Ini contoh petunjuk ya. Ini sekarang sudah bentuk kelompok toh, diskusikan dalam kelompok. Nah, ini dia pun cerita 4 penyebab ketimpangan di Indonesia versi Bank Dunia. Nah, ini dia punya cerita. Nah, ini dia pun pertanyaan. Nah, pertanyaan contohnya di sini nih. Ini kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi apa yang kalian pahami tentang cerita ini? Ini ada pencerita, ini tidak perlu tulis. Ini kan ada petunjuk. Ini ada pencerita, ini ada pertanyaan yang ini. Oke, waktu pengerjaannya sudah selesai. Sekarang kita masuk pada tahap presentasi. Tapi sebelum kalian presentasi, ingat Pak, ada sistem penilaian. Penilaian yang pertama itu penguasaan materi. Yang kedua, keaktifan di dalam kelas. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau begitu yang pertama, dan terus ingat, sikap kalian itu juga Pak nilai. Paham semua? Oke, yang pertama silahkan dari kelompok yang ini, silahkan maju ke depan untuk presentasi.
Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Wah, yes. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di pada materi saya presentasi. Satu, apa yang kalian ketahui tentang koefisien Gini? Jelaskan penyebab kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Koefisien Gini adalah indikator statistik yang digunakan untuk membuktikan ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Penyebab ketimpangan ekonomi, penyebabnya meliputi perbedaan dalam akses pendidikan, teknologi, distribusi kekayaan yang tidak merata, ketidaksetaraan gender, kebijakan ekonomi yang adil, serta ketidakmampuan beberapa individu atau kelompok untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Nomor 2, menurut kalian, bagaimana cara mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh peluang ekonomi? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Cara mengatasi yaitu pemerintah dapat memperluas akses terhadap layanan-layanan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Jika ada yang bertanya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Lekti. Saya ingin bertanya, kan saya sudah jelaskan tentang ketimpangan pasar tenaga kerja yang terjadi di Indonesia. Coba kira-kira maksudnya bisa berikan contoh dari ketimpangan pasar tenaga kerja Sonde. Oke, kasih apresiasi untuk teman-teman yang sudah presentasi di depan. Dan untuk kalian semua yang sudah mengerjakan, Pak sudah cek semua, kalian mengerjakan dengan baik. Nah, oke, baik. Mungkin diskusi kita hari ini selesai di sini, kembali kepada tempat duduk masing-masing. Oke, kembali dengan tenang. Oke, bangkunya diangkat. Oke. Materi yang Pak sudah ajarkan hari ini tentang kesenjangan ekonomi. Dari awal sampai akhir ini. Mungkin ada yang bisa kasih kesimpulan dari siswa? Ada yang bisa kasih kesimpulan tentang materi kesenjangan ekonomi ini? Oke, pada intinya kesenjangan ekonomi itu adalah perbedaan, iya toh? Perbedaan antara kaya dengan yang miskin, iya toh? Perbedaan ekonomi dari suatu wilayah, dari suatu tempat. Penyebabnya, yang pertama kondisi geografis, itu penduduk yang tidak merata. Yang kedua pendidikan. Pendidikan, walaupun kurikulum kita sama, tapi mutu, fasilitas di tempat-tempat itu pasti berbeda, iya toh? Itu adanya kesenjangan di situ. Tingkat pendapatan kita dengan tingkat pendapatan yang di daerah Jawa berbeda. Apa lagi? Lapangan pekerjaan itu ada kesenjangan. Lapangan pekerjaan di daerah luar, contohnya di Jakarta, mungkin lapangan pekerjaannya lebih terbuka karena banyak pabrik-pabrik, banyak perusahaan-perusahaan di sana. Itu yang menyebabkan kesenjangan atau perbedaan. Pada intinya kesenjangan itu adalah perbedaan ekonomi, kesenjangan ekonomi. Bisa paham? Oke, sebelum kita mengakhiri kita KBM hari ini, mau refleksi dulu. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan kok? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk minggu depan kita belajar tentang ketimpangan ekonomi di halaman 72. Silahkan lihat. Sudah semua? Yes. Ketimpangan pendapatan atau ekonomi. Nah, pulang belajar dan minggu depan kita akan bahas tentang materi ini. Bisa? Buku elektroniknya Pak sudah kirim di grup masing-masing. Silahkan lihat dan belajar.
Nah, sebelum mengakhiri, kita hening sejenak 1 menit, renungkan hal-hal yang baik. Oke, kita mulai sudah ya? Bisa dengar Pak punya omongan sudah bisa semua? Kita hening 1 menit saja. 1 menit, pikirkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan sudah berikan kita semua, apa yang Tuhan berikan, renungkan itu semua, hal-hal baik. Orang tua mungkin, saudara, hal-hal baik yang pernah terjadi di hidup kita. Renungkan itu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang angkat muka semua. Bagaimana? Lebih segar? Sebelum kita akhiri KBM kita hari ini, mungkin pimpin kita dalam doa. Nah, sudah? Siap? Salam kepada Pak Guru. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Baik, selamat pagi. Hari ini Kamis 21 November. Kembali lagi kita bertemu Pak Ardi Seran. Bria. Ya, Pak Ardi Bria. Beberapa saat yang lalu kita sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi di kelas. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang pasca observasi. Hari ini juga hadir pengajar praktek yang dengan setia bersama-sama dengan calon guru penggerak. Pada hari ini Ibu Debi Sandra. Selamat datang Ibu Debi. Iya. Baik, Pak Ardi. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya Pak Ardi sudah melakukan beberapa kegiatan dari praobservasi bahkan observasi di dalam kelas, dan saya melihat bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas begitu dinamis. Namun saya ingin bertanya kepada Pak, bagaimana perasaan Pak Ardi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran saat itu di kelas bersama-sama dengan saya? Perasaan saya untuk sekarang, ya puji Tuhan baik karena semuanya berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik, saya juga melihat bahwa pembelajaran itu berjalan dengan baik ya Pak ya. Bagaimana Pak menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran itu? Menurut Pak, penilaian atas diri Pak sendiri bagaimana setelah melihat video yang sudah kita buat? Menurut penilaian saya semuanya sudah berjalan dengan baik, tapi saya harus belajar lebih dalam lagi karena masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Oh begitu ya Pak ya. Kalau gitu yang Pak Ardi nilai itu kira-kira pada poin apa yang harus diperbaiki? Dalam pengendalian kelas, seperti ada anak-anak yang masih seperti malas tahu dalam kelas. Oh ya. Ada pendampingan khusus lagi. Ya, saya ingat beberapa saat lalu waktu di kelas ada 1 atau 2 anak yang tidak begitu serius ya. Artinya Pak punya kerinduan untuk memperbaiki apa yang harus Pak tingkatkan dalam proses pembelajaran. Baik Pak, saya boleh tahu bagaimana Pak bisa menyampaikan hasil pengalamannya Pak? Untuk pengalamannya, dalam observasi mungkin kita harus lebih menyiapkan diri lagi sebelum kita masuk ke dalam kelas. Terus lihat situasi dan kondisi dalam kelas, dan ada hal-hal yang harus diperbaiki, mungkin diperbaiki ke depannya. Ya. Kira-kira yang harus diperbaiki itu apa? Yang harus diperbaiki itu mungkin dalam yang tadi yang seperti di awalnya, metode pembelajaran, metode pembelajaran, terus yang pengendalian dalam kelas itu, terus keaktifan anak dalam kelas. Oke, baik. Saya yakin kalau Pak Ardi punya usaha, maka ke depan
pada pertemuan-pertemuan berikut Pak Ardi akan lebih baik lagi di dalam kelas. Baik Pak Ardi, saya ingin bertanya dulu, menurut pengalaman pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ardi tadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran? Sangat sesuai, sudah sesuai, hanya untuk peningkatan lagi. Jadi poin-poin dalam tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. tercover ya di dalam kelas ya. Baik, kira-kira strategi apa di kemudian hari yang ingin Pak Ardi kembangkan lagi kira-kira? Mungkin di kelas-kelas yang lain sudah tentu keadaannya akan berbeda seperti kelas yang kemarin. Mungkin mencari masalah untuk dipecahkan lagi dalam kelas. Baik Pak, selanjutnya kira-kira apa yang kira-kira menjadi bahan yang menarik perhatian Pak Ardi yang kira-kira pada titik ini harus dikembangkan di setiap kelas-kelas nanti? Kalau untuk yang dikembangkan itu biasanya saya lebih memperhatikan contoh-contoh yang diberikan kepada anak. Contoh-contoh yang relevan kira-kira ya, lebih bisa dimengerti, lebih sederhana lagi. Kira-kira salah satu contoh yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu apa? Yang terkait baru-baru tentang kesenjangan ekonomi. Ya. Nah, saya selalu sampaikan, kalau contohnya kesenjangan, kenapa kita Indonesia ini selalu memakai seragam. Untuk dalam sekolah selalu memakai seragam, agar tidak ada kesenjangan di antara kita. Kita semua sama rata di dalam pendidikan. Iya. Jadi saya pikir mungkin ada ilustrasi-ilustrasi yang kira-kira sederhana yang bisa mendarat sampai ke pemikiran anak-anak ya. Baik Pak Ardi. Baik, sebagai penutup Pak Ardi, kira-kira apa yang Pak Ardi dapatkan dalam proses pra-observasi dan observasi kemarin? Untuk yang saya dapatkan ini saya lebih banyak dapat masukan, pengalaman yang baru. Terus apa yang saya rasa kurang bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu guru yang lain, termasuk Baca ya. Bisa memberikan masukan-masukan. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga banyak berperan. Ya, mereka memberikan pengalaman juga Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Ibu Debbie sebagai pengajar praktek. Tentunya saya sangat berharap Ibu Debbie bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, baik saya sebagai calon guru penggerak dan juga rekan sejawat saya yang ada di sekolah yang beberapa hari kemarin sudah melakukan pra-observasi dan observasi. Silakan Ibu Debbie. Baik, terima kasih Pak Charles dan juga Pak Adil atas kegiatan wawancara atau review kembali dari pasca observasi pembelajaran di kelas Pak Adil. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan, yang pertama. Kemudian ada tahapan-tahapan dari keberlangsungan kegiatan pra dan pasca. Di bagian pra itu ada persiapan apa yang dibutuhkan, apa yang akan dieksenkan bersama-sama dengan peserta didik. Nah, di dalam ini tentunya Pak Adi sudah menentukan strategi dan metode serta model pembelajaran yang tepat untuk bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu menjadi pengalaman Pak untuk menentukan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian dalam rancangan itu tentunya Pak Ade juga melihat bagaimana kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Mungkin saya ingin dengar lagi sedikit bagaimana Pak menentukan diferensiasi itu dari kebutuhan peserta didik. Saya biasanya kalau untuk kebutuhan peserta didik diambil dari guru BK yang menentukan pembagian, baru tentukan pembelajaran di dalam kelas. Oh ya, artinya kita saling bekerja sama ya. Siap. Oke, siap. Baik, itu untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu ada action, dibantu oleh Pak Cak sebagai fasilitatornya
dalam proses pendidikan guru penggerak ini supervisor. Oke, supervisor dalam pasca observasi. Di situ tahapan-tahapan yang sudah dirancang semestinya kita melaksanakan sesuai dengan rancangan itu. Jadi peranan guru adalah bagaimana mampu mendesain dan bagaimana mampu mengeksekusi. Pak Adi juga mendukung Pak Cak sehingga proses ini berjalan dengan baik. Ya, banyak hal juga didapat tadi. Saya dengar kalau bagaimana memetakan siswa, bagaimana menentukan modul pembelajaran yang tepat, kemudian endingnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Tidak salah dengar tadi kalau contoh-contoh konkret atau aplikasi dari kehidupan. Jadi memang dalam alur merdeka ini kita tidak saja memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi kita menggiring anak dalam proses pembelajaran itu sampai pada alur aksi nyata atau pengaplikasian dari kehidupan sehari-hari anak-anak. Sehingga itu akan membentuk karakter dari peserta didik kita. Ya, itu untuk sejauh ini yang saya dengar tadi terkait dengan perbincangan untuk pasca observasi. Dan di akhir dari kegiatan pembelajaran itu harus kita lakukan refleksi. Apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, dan itu sudah dilakukan tadi, refleksi. Tujuannya adalah untuk kita sekali lagi memperbaiki kekurangan kita yang sudah kita lihat sebagai acuan untuk memperbaiki kembali kekurangan kita. Dari kekurangan-kekurangan itu kita bisa menentukan apa yang tepat menjadi pelajaran untuk kita pada action berikutnya. Jadi pelajaran berharga yang sangat luar biasa dari Pak Cak sebagai supervisornya Pak Adi. Terima kasih Pak Adi untuk kolaborasi kita bersama-sama dalam proses pendidikan calon guru penggerak untuk Pak Charles. Baik, saya menyambung dari kegiatan pasca observasi dan pendampingan hari ini. Untuk Pak Cak ini kita ada dalam pendampingan individu 5. Di dalam pendampingan individu 5 ini topik yang kita bahas itu terkait dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini dari setiap tahapan modul, kemudian kegiatan-kegiatan tindak lanjut apa dari setiap modul dalam tagihannya yang sudah dibuat oleh Pak Cak, kemudian ada tugas yang sudah sempat tadi saya sampaikan terkait dengan pemetaan aset 7 aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 5 Kupang. Saya kembalikan kepada Pak Cak untuk menyampaikan apa yang sudah dicapai, apa yang harus diperbaiki, kemudian program-program yang sudah berdampak, dan juga tindak lanjut dari kegiatan pemetaan aset. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Devi, terima kasih Pak Ardi. Saya ingin menyambung sedikit tentang kelas berdiferensiasi. Mungkin Pak Ardi kemarin lupa menjelaskan ke Ibu Devi bahwa saya melihat di kelas kemarin Pak Ardi dalam penerapan kelas berdiferensiasi itu melihat profil belajar siswa. Melihat profil belajar siswa, Pak Ardi saya melihat bahwa dalam topik kesenjangan ekonomi itu diberikan beberapa kelompok yang di dalamnya ada auditori, ada visual, dan juga kinestetik, dan mereka mengumpulkan tugas mereka kalau tidak salah dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi esensinya sesuai dengan materi tujuan pembelajarannya diberikan. Berikut saya sebagai guru penggerak, saya sangat bersyukur bahwa saya hampir selesai pada titik akhir, yang mana masih ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan. Tapi dengan begitu sangat bergairah mengikuti program pendidikan ini yang di dalamnya banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, sehingga dalam waktu-waktu senjang sedikit saya pasti akan mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada. Dan sampai saat ini
pada modul 3.2 yang berhubungan dengan aset itu sudah saya kerjakan. Saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan juga peserta didik. Kita melihat 7 aset yang ada di sekolah ini, kira-kira apa yang bisa menunjang program pendidikan yang berpusat pada siswa. Itu yang menjadi keinginan kita, sama seperti filosofi daripada Ki Hajar Dewantoro. Itu sudah saya kerjakan dan saya sudah mengupload tugas tersebut. Dan per hari ini saya sedang mengerjakan modul 3.3. 3.3 aksi nyata ya. Saya sedang mengerjakan. Saya berharap supaya bisa bekerja lebih baik lagi dan mengerjakan tepat waktu, sehingga pada lokakarya yang akan dilaksanakan Sabtu nanti, pertemuan dengan Bapak Ibu pengajar praktek, kita bisa lebih dinamis dalam membahas konsep bagja yang berhubungan dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Ya, jadi itu yang sudah saya kerjakan. Saya coba merefleksikan sedikit bahwa sesungguhnya saya sangat senang. Saya sangat senang mengikuti program ini, tapi jujur sebagai guru setelah mendengar berita-berita kemarin bahwa program guru penggerak ini akan dihapus, kita semua, bukan saya sendiri, semua CGP merasa down, gitu ya, merasa down bahwa kenapa sampai program ini akan dihapus. Tapi di sisi lain saya tidak terlalu peduli mau dihapus atau tidak. Pada prinsipnya yang saya dapatkan adalah ilmu. Ilmu yang saya dapatkan itu sangat berharga. Saya belajar tentang konsep mindfulness, konsep stop, saya belajar tentang pemetaan aset, saya belajar tentang pelajaran berdiferensiasi, saya belajar tentang pembelajaran yang berpusat pada murid yang selama ini belasan tahun saya menjadi guru, saya tidak pernah mendapatkan pembelajaran seperti yang ada dalam program guru penggerak ini. Itulah yang menjadi satu alasan kenapa saya sangat bersyukur. Saya senang sekali mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Begitu saja, Ibu. Baik. Ya. Lain kata saya mau bilang apresiasi setinggi-tingginya atas ketercapaian Pak Charles untuk setiap tahapan yang sudah dilalui, dan juga ada sisa kegiatan yang akan secara optimal Pak kerjakan. Ya. Endingnya adalah satu gelar baru untuk Pak Ca, yaitu guru penggerak. Terkait dengan perubahan kurikulum, mau dihapus atau mau dilanjutkan atau bagaimana, regulasi kita mengikuti. Iya, pelaksana. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ca, bahwa ilmu yang kita dapat sangat berharga dan membuat kita ada perbedaan dulu, ada perbedaan kompetensi antara guru negeri dan juga guru swasta. Sekarang tidak terlihat lagi, bahkan jaraknya sangat dekat. Jadi untuk perbedaan dulu, kini swasta itu seperti ini, wow. Negerinya itu guru-gurunya tidak berkembang. Tetapi dengan cara ini, melalui tahapan pendidikan guru penggerak, ini banyak perubahan dan membawa kita lebih dekat lagi dengan sekolah-sekolah kita. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Tinggal sedikit lagi kita setara dengan mereka. Jadi apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Ca untuk semua usaha, untuk komitmen, untuk bagaimana terus belajar dan terus melakukan perubahan, khususnya di SMA Negeri 5 Kupang. Dan saya percaya semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan tidak sia-sia, karena ada proses dan ada rencana buat kita yang terbaik dari Tuhan Sang Pencipta. Terima kasih. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.